Shalom semuanya, puji Tuhan kembali berjumpa lagi dengan saya Pendeta Dede Daniel dalam renungan malam yang saya buat setiap hari ini. Sekali lagi kalau saudara diberkati, silakan membagikan kepada sebanyak mungkin orang, forward dan juga subscribe channel GB Immanuel sehingga saudara tidak miss video-video yang baru dari pelayanan gereja kami. Haleluya, sebelum kita beristirahat, kita selalu mau mengingatkan hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Semakin kita dipenuhi firman Tuhan, maka kita semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Pemazmur menyatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu menghasilkan buahnya, dan apa saja yang dikerjakannya berhasil. Haleluya. Dan renungan firman Tuhan malam ini diambil dari ayat hafalan yang tidak terlalu panjang dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Ini mirip dengan renungan yang sudah saya bagikan beberapa hari yang lalu dari kitab Galatia, tapi ini dari kitab 2 Tesalonika 3:13 yang berkata, dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Garis bawahi kata jemu-jemu. Saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, rasa bosan, rasa jenuh itu menghimpit hidup manusia. Siapapun dia, kalau mau jujur, sekaya apapun juga ekonominya, pekerjaannya sebaik apapun, sehebat apapun orang itu, pasti pernah mengalami kejenuhan. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengatasi kejenuhan itu. Ada orang yang jenuh akhirnya menyerah dan putus asa. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita mencari cara yang terbaik agar kita tidak dan bisa mengatasi rasa jenuh ini. Dan satu hal yang Tuhan ingatkan melalui ayat ini adalah kita tidak boleh jenuh atau jemu-jemu berbuat baik. Kalau kita perhatikan 2 Tesalonika 3 ini, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika yang mempunyai pengertian yang salah. Karena Paulus memberikan pengajaran mengenai akhir zaman, Tuhan Yesus sudah mau datang dengan segera, banyak jemaat yang salah mengerti sehingga mereka malas-malasan dan tidak mau bekerja. Lalu Paulus sedikit upset dan mengingatkan mereka kalau kamu tidak mau bekerja, jangan makan. Dan Paulus malah dengan keras memperingati dan menasihati jemaat Tesalonika ini. Dan akhirnya Paulus berkata dalam ayat 13, jangan jemu-jemu berbuat baik. Seringkali sebagai orang percaya kita melakukan banyak tugas pelayanan, kita berbagi kepada orang yang berkekurangan, kita seringkali jemu, kita mulai bosan. Dan hari ini kita diingatkan lagi, jangan jemu-jemu. Dan Paulus keras sekali menegur jemaat Tesalonika, kalau ada orang yang tidak mendengarkan nasihatnya, dalam ayat 14 dikatakan, jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai saudara. Ternyata Paulus Tuhan melalui Paulus dengan inspirasi Roh Kudus menulis untuk kita semua orang percaya untuk tetap mempertahankan level semangat kita untuk berbuat baik, terutama kepada saudara seiman, kemudian perbuatan baik kepada semua orang. Di dalam dunia ini sejak manusia jatuh dalam dosa, akan ada selalu orang-orang yang penuh kekurangan. Kita perlu minta hikmat dari Tuhan siapa yang kita bisa bantu. Karena ada orang yang sebenarnya mampu dan bisa bekerja, tapi mereka malas dan tidak mau bekerja, hanya maunya minta-minta saja, menyodorkan tangan saja, menadahkan tangan saja. Untuk orang-orang yang seperti itu, Paulus bilang harus bekerja. Dan saudara dan saya tidak punya kewajiban untuk membantu orang yang seperti itu. Kita boleh membantu misalnya memberikan pancing dan kailnya, bukan memberikan ikannya, sehingga orang ini terpacu untuk berusaha. Tapi secara umum ada banyak orang yang memang secara genuine sesungguhnya kekurangan, dan kita harus membantu mereka agar mereka bangkit dari kekurangan itu. Suatu hari mereka bisa berdiri sendiri. Dan dalam gereja Tuhan ini pun penting, karena itu di gereja ada pelayanan diakonia,
untuk memperhatikan orang-orang yang kurang mampu, sehingga gereja bisa menjadi berkat. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, apapun juga perbuatan baik yang kita lakukan di dalam hidup kita, jangan jemu-jemu, jangan bosan. Lakukan terus itu, bahkan tingkatkan. Karena kita tahu jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Haleluya. Kiranya firman ini mengingatkan kita, remind lagi kita untuk menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kita bisa beristirahat dalam naungan Tuhan. Dan besok pagi kita kembali bangun dengan semangat yang baru, menjalani hari-hari dan aktivitas kita seperti biasa di dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.